Mohon izin bertanya, Pak. Yes. Tadi Bapak mengatakan mengenai proses pembaikan diri yang berlangsung, Pak. Apakah ada saatnya di mana kita bisa jeda, rehat, atau bahkan berhenti dari proses itu, Pak? Super sekali. Kita lihat meme-nya ya. Iya, Pak. Kita mundur dulu. Mbak Dewi baca. Sebetulnya, anak muda yang lebih mudah berhasil dalam ujian sekolah adalah murid yang lulus dari ujian kesehariannya. Ujian yang terbesar dalam kehidupan ini adalah kehidupan. Tuh. Yang lulus UN dengan baik itu yang lulus ujian keseharian. Ayo, tebak-tebakan. Pinjam mikrofonnya Mbak Dewi. Ujian keseharian. Jawab, apa itu ujian keseharian? Contohnya. Contohnya itu kalau misalnya kita lagi kesulitan nih untuk kayak itu aja deh ulangan, tapi kita nggak bisa bayarnya, itu ujiannya banget. Terus kalau misalnya teman-teman ngebully juga kita harus sabar. Super. Ujian keseharian apa? Saat ingin berangkat ke sekolah. Ingin berangkat ke sekolah, kenapa? Kena macet, hujan, hujan, atau ban motor bocor. Ban motor bocor, Iya. super sekali. Yang depan atau belakang? Sih, ini mau bangun pagi masih kurang tidur. Tuh, mau berangkat males. Ada kan yang tanya ke saya di Twitter, "Oh Mario, ini mahasiswa loh. Oh Mario, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa kalau hari hujan?" Ya berteduh. Dia tuh maksudnya saya bilang jangan kuliah gitu loh. Ujian keseharian itu tiap hari misalnya mau marah gitu, mau bicara jelek. Ada orang kan kita itu komentator. Tahu nggak yang dewasa di antara adik-adik adalah yang tidak komentar waktu orang lewat. Ada orang lewat gitu. Bajunya terbalik. Celananya terbalik sehingga isi kantungnya keluar. Komentar nggak dalam hati lewat orang ini? Kalau terus diam, jangan komentar, jangan. Itu dewasa. Itu tapi kalau ada orang lewat terus bilang ini kok masih hidup saja gitu. Ya. See? Jadi kedewasaan kita itu justru dibangun dalam keseharian. Kalau keseharian Anda baik, ujian lebih mudah. Itu. Silakan berdiri. Kita harus berikan tepuk tangan kepada Pak Fadil dan Mbak Dewi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Dewi, silakan. Silakan kembali tempat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Fadil dan juga Dewi. Kita beralih ke pertanyaan dari super audience Pak Mario. Yes. Saya persilakan untuk super audience yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Iya, boleh berdiri dan sebutkan nama. Silakan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti. Ketika sebelum ujian, saya sudah prepare untuk belajar. Tetapi ketika pas ujian, banyak teman-teman yang selalu mengandalkan saya dan selalu minta jawaban kepada saya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya menutup telinga ketika teman-teman bertanya kepada saya? Karena kalau teman-teman bertanya kepada saya, pasti itu terganggu sekali. Tidak fokus. Terima kasih. Super sekali. Kalau ini Anda, Mbak Krisdayanti, ini teman. Di kelas kan ada meja-meja lain loh. Ini begitu. Lalu mereka, istilah Anda tadi, ngandelin Anda. Berarti untuk jawaban tanya A atau B. Gitu. Iya, tanya begitu. Oke, saya dulu tidak terlalu pandai, tapi juga saya sering ditanya begitu. Dan itu mengganggu tuh waktu ujian. Nama saya waktu masih muda, Sis. Jadi panggil gini, Sis, gitu. Sis, gitu kan. Jadi, si sedang kerepotan jawab, dipanggil Sis. Dia bilang, nomor 4, opo, gitu kan. Sudah situ lagi kan, Sis, nomor 8. Bingung, tahu nggak solusinya? Kalau saya dipanggil Sis, saya bilang, apa? Saya kerasin. Kalau sis, apa? Gitu. Nomor berapa? Langsung berhenti dia. Gitu. Itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu pertanyaannya adalah, anak muda itu banyak tanya, padahal jawabannya adalah ketegasan. Semua yang tanya ini tadi loh, karena nggak tegas.
Anda tanya tadi kenapa? Kurang tegas. Anak muda itu kalau tegas banyak masalahnya selesai. Nonton yuk, aku mau belajar. Nonton aja santai. Enggak. Coba itu. Ayo. Banyak diantara kita ini susah bilang enggak. Makanya hidupnya banyak enggaknya. Yaitu banyak tidak enaknya. Yang tegas. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita jeda sejenak Pak sebelum kita masuk ke segmen terakhir. Pemirsa dan juga Super Audience tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Super Show.